Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Dan tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan untuk utusan yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Sedikitnya ada 4 hikmah puasa yang kami carikan dari tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, fikih puasa karya Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan Al-Islam karya Syahid Hawa. Keutamaan hikmah puasa yang pertama ialah puasa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Kenapa? Karena dengan puasa, manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya. Toh, tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahuinya jika ia makan atau minum. Tetapi ia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku, dan aku yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwanya yang umumnya terkotori karena memperturutkan hawa nafsunya. Hikmah kedua, puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangatlah berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh manusia lainnya. Salat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat dicatat, haji justru diantar berombongan. Puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya. Ketika ada minuman yang menggoda, dalam kondisi haus pun, orang yang berpuasa tidak meminumnya. Karena ia memiliki kesadaran, meskipun tidak ada yang melihat, Allah mengawasinya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah salah satu hikmah puasa, yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dalam berbagai kejahatan seperti berbohong, zolim, ataupun korupsi, dan sebagainya. Sebab ia yakin Allah mengawasinya. Hikmah yang ketiga, puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan syaitan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya Rasulullah memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah yang keempat, puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lapar ditahan, meskipun haus ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Meski demikian pula saat ada orang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Muttafaqun alaih. Ini salah satu hikmah puasa, melatih kesabaran. Hikmah yang kelima, puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat.
Kapan mulai berpuasa sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan berbuka juga ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah juga mensyunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam, ternyata waktu Ramadan bisa. Disiplin bangun dini hari untuk makan sahur, bahkan qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah puasa yang membentuk disiplin. Hikmah yang keenam, hikmah puasa secara medis. Puasa memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Telah terbukti kebenarannya jika secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit seperti rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Oleh karena itu, kata Said Hawa dalam Al-Islam, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa sangat rendah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mencontohkan Kiai Haji Asim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah. Meskipun usia beliau sudah tua, namun kondisi fisiknya sehat dan terjaga dari penyakit kadar gula. Hikmah yang ketujuh adalah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan meskipun hanya sekitar 14 jam, kurang lebih. Dari situ timbul kepekaan bagaimana rasa orang-orang yang kekurangan makanan, bahkan mungkin tidak bisa makan dalam hitungan hari seperti yang terjadi di Suriah atau di Rohingya. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Hikmah kedelapan adalah hikmah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir, puasa bermaksud membentuk pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah 183. Demikian 8 hikmah puasa secara ruhiyah, sosial maupun medis. Semoga hikmah-hikmah ini semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia dan kita kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.